Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar sahabat Quran? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan membaca dan membedah bacaan dari surat An-Nas. Akan kita bedah bacaannya seperti apa agar bisa membaca dengan baik dan benar, yang akan kita mulai benar-benar dari nol. Karena memang kita fokuskan bagaimana pemirsa atau sahabat semua bisa membaca dulu gitu. Yang selanjutnya ke depannya baru akan sedikit demi sedikit kita kenalkan apa itu hukum bacaan atau tajwid, makhorijul huruf dan seterusnya. Kita akan melakukan pembacaan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, itu bacaan dari surat An-Nas yang kami baca secara perlahan. Baik, yang selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan, yakni kita bedah bagaimana membaca surat An-Nas ini dari per kata dan per hurufnya. Kita masuk ke ayat pertama. Bagi sahabat semua yang sedang menonton, silahkan fokus. Jika ada Al-Quran, silahkan dibuka Al-Qurannya, baik Al-Quran secara langsung ataupun lewat Android atau handphone teman-teman masing-masing. Yang pertama, kita lihat kul, ya. Nah, di sini kesalahan secara umum dalam membaca kul, biasanya lamnya ada pantulan. Maka di sini teman-teman harus menghindari pantulan. Kule. Nah, ini kesalahan secara umum. Maka pembacaannya dilarang ada mantul pada huruf lam sukun. Yang benar adalah kul. Nah, dilarang kule. Yang selanjutnya a'udzu, u-nya ini panjang. Berapa panjangnya? Yakni 2 harokat. Jadi kul a'udzu. Ini panjang 2 harokat atau 2 ketukan gitu. A'udzu. Dilarang a'udzu, atau terlalu panjang a'udzu. Nah, ini dilarang. Atau kurang sesuai dengan hukum bacaannya tersebut. Yang selanjutnya adalah birabbi. Ba di sini ada tasdid, maka cara membacanya huruf ra ini masuk ke dalam huruf ba atau ditekan. Birabbi. Kebanyakan orang membaca bacanya adalah birabbi. Ro-nya tidak menekan huruf ba, jadi kurang tepat. Yang tepat adalah birabbi. Yang selanjutnya adalah huruf bi masuk atau menekan huruf nun tasdid. Birabbin nas. Kenapa? Karena nunnya di sini ada tasdid. Insya Allah ke depan akan kita sedikit demi sedikit kita terangkan tentang hukum bacaan atau tajwid. Birabbin masuk ke dalam nun atau huruf bi ini menekan huruf nun karena di sini ada tasdid. Birabbin nas. Yang selanjutnya adalah sinnya, si atau huruf sin ini sukun, mati. Kenapa? Karena di sini adalah di akhir ayat. Nah, ketika di akhir ayat, maka huruf yang depannya ketika berharokat kasroh atau berharokat di bawah ini, maka disukunkan. Nanti ada juga yang hidup tidak sukun,
Nah, kita ketika ketemu akan kita jelaskan. Jadi kita ulangi, qul a'udzu birabbin nas. Nunnya, nanya ini dibaca panjang. Nah, teman-teman bisa apa itu untuk yang dasar kita mengenalnya adalah bacaan yang panjang 2 harokat atau panjangnya sedang atau bacaan yang panjang ada 6 harokat gitu. Atau biasa kita kenal dengan bacaan yang sangat panjang. Maka ketika Anas, teman-teman boleh membaca yang mengambil 2 harokat atau yang lebih panjang 6 harokat. Ya, sebenarnya nanti ada sendiri hukum bacaannya. Cuma untuk awal kita kenalnya itu saja, biar tidak terlalu sulit. Jadi birobbin nas. Ketika 2 harokat, ketika kita panjangkan birobbin nas. Nah, silakan teman-teman memilih sendiri. Yang selanjutnya adalah maliki. Kebanyakan dari kita ketika membaca maliki, ma-nya ini panjang. Maliki. Nah, ternyata di sini yang benar adalah mim-nya atau ma-nya pendek. Jadi langsung maliki. Nah, jangan lupa huruf ki, ka kasroh ini masuk ke dalam huruf nun. Kenapa? Karena di atasnya ada tasdid. Kalau sedikit saya singgung, hukum bacaannya ini disebut dengan gunnah musyaddadah. Karena apa? Karena ada nun tasdid, maka huruf yang sebelumnya masuk ke dalam huruf nun atau menekan huruf nun. Nah, ini malikin nas, malikin nas. Nah, jadi agak ditekan dan ditahan. Malikin nas. Nih, jadi yang mimnya ini pendek, yang ki-nya masuk ke dalam huruf nun karena ada tasdid. Nah, yang selanjutnya adalah ilahin nas, ini masih sama, i-nya pendek, la-nya ini panjang. Ini tanda huruf panjang. Ilahi, ilahi, panjangnya berapa? 2 harokat atau 2 ketukan. 1 2, 1 2. Ilahi masuk ke dalam atau menekan huruf nun karena di sini ada tasdid. Jadi ilaihin nas. Sudah jelas ya? Sinnya juga sukun. Ilaihin nas, harus terdengar suara sukunnya. Yang selanjutnya adalah min syarri. Min. Nah, ini ketemu dengan shin. Kalau apa itu hukum bacaannya itu ikhfa ya. Cuma ini tambahan saja teman-teman, jangan dulu fokus di sini tapi fokus cara membacanya saja dulu. Karena ini kita mengenalkan yang benar-benar yang mulai dari dasar. Min syarri. Nah, ini ketika ada nun mati di sini dibaca min gitu kan. Ketika ketemu shin, nah itu maka bacaannya kalau kami menyebut adalah samar. Jadi min syarri. Yang selanjutnya adalah ada lam sukun di sini yang bergandeng dengan wawu, maka syarril masuk ke dalam lam sukun. Jadi min syarril. Tidak boleh dibaca min syarri karena di sini ada lam sukun, maka ri-nya masuk ke dalam lam sukun. Min syarril. Yang selanjutnya waswasi. Was, wawu, ada sin sukun, kita sudah tahu insyaallah ya, dibaca was. Ini perlu diperhatikan bahwasanya ketika sin sukun ini tidak ada pantulan, tidak boleh membaca dengan mantul. Wase, nah gitu tidak boleh. Wase, wasi, se-nya dihilangkan. Yang benar adalah min syarril waswasi. Kita harus benar-benar disiplin membacanya. Tidak boleh kecolongan atau ada pantulan. Jadi waswasi karena di sini ada lam, ya, maka waswasil khon. Nah, maka si-nya masuk ke dalam lam. Nah, mungkin ini ada pertanyaan yang lam kecil ini. Lam kecil ini adalah sebagai tanda yang mana pada intinya ketika kita melanjutkan itu lebih baik. Kita menyambung melanjutkan.
Tapi ketika teman-teman mau berhenti juga boleh. Misalkan min syarril waswas misalkan. Nah, tetapi kebanyakan dari apa itu para yang belajar Al-Qur'an ini biasanya disambung. Waswasil khonnas. Nah, ini jangan lupa karena ada nun tasdid maka huruf kho masuk ke dalam nunnya. Khonnas. Nah, seperti tadi panjang dan sinnya ini diwakafkan. Harus jelas terdengar suara sin. Khonnas. Ketika nanti tidak jelas maka huruf sinnya ditakutkan akan hilang. Maka mengurangi dari bacaan surat An-Nas tadi. Yang selanjutnya alladzi. Nah, ini juga penting juga sahabat perhatikan bahwasanya ketika ada apa itu alif seperti ini, ada lamnya, ada tasdidnya, maka bacanya bukan ladzi tapi alladzi. Nah, kenapa? Ya karena memang ketentuannya atau hukum bacaannya seperti itu. Jadi alladzi bukan ladzi. Saya yakin ketika kita belum tahu ilmunya, belum kenal, maka bacaannya adalah ladzi. Tapi karena sudah tahu, maka ya, ini bacaannya yang benar adalah alladzi. Zi karena ada ya sukun di sini, maka dibaca panjang. Berapa panjangnya? 2 harokat atau 2 ketukan. Baik, kita lanjut. Yuwas wi sufi. Nah, ini diperhatikan. Sin kebanyakan sebagaimana yang di atas orang membacanya adalah ada pantulan. Yuwas wi sufi. Ada se-nya. Nah, se-nya kita hilangkan. Jadi yuwas wi su. Nah, ini adalah pendek semua. Tidak boleh baca yuwas wisu. Nah, tidak boleh karena pendek. Ketika pendek kita membacanya pendek. Yuwas wisu. Yang selanjutnya fi. Nah, ini panjang. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Yuwas wisu fi. Nah, yang selanjutnya suduri. Sudu. Dunya ini juga panjang. Panjangnya berapa? 2 harokat atau 2 ketukan tadi. Suduri. Yang selanjutnya adalah nun tasdid. Kita ketemu lagi di sini nun tasdid. Sebagaimana yang di awal, cara membacanya adalah huruf ri, ro, kasroh ini menekan atau masuk ke dalam huruf nun karena di sini ada tasdid. Jadi sudurin nas. Ini juga sama. Nas, sinnya juga kita tetap ada di situ meskipun sukun, tidak boleh sampai hilang. Jadi sudurin nas. Baik, yang terakhir minal jinnati. Ini seperti biasa bacanya karena mim kasroh dibaca mi, terus ada na, terus di sini ada lam sukun atau lam mati. Maka huruf na di sini masuk ke dalam huruf lam sukun. Minal. Nah, ketika dibaca mina jinnati maka kurang tepat karena di sini ada lam sukun, maka nanya masuk ke dalam lam. Minal jinnati. Jinnati. Ini kasroh, huruf jim ya, huruf ja, kasroh. Dan ini adalah nun sukun. Kok nun sukun, mohon maaf, adalah nun tasydid. Maka jin masuk ke dalam nun tasydid dengan seperti apa tadi? Masih ingat kan ya? Dengan ditekan dan ditahan. Minal jinnati. Minal jinnati. Nah, gitu. Yang selanjutnya wan nas. Wawu masuk ke dalam nun. Kenapa? Karena nunnya ada tasdid. Sebagaimana kita singgung di atas. Silakan teman-teman nanti mengulangi dari atas. Nah, itu wan nas. Jangan lupa ini panjang nanya. Boleh mengambil yang panjang 2 harokat tadi. Atau boleh mengambil yang sangat panjang sekali. Itu maksimalnya itu ada 6 harokat. Nanti ada pilihan-pilihan panjangnya. Itu wan nas. Sinnya tetap harus berbunyi, harus ada bunyinya. Karena ini wakof berhenti, maka sinnya disukun namun tetap
tidak boleh dihilangkan. Baik, itu penjelasan atau bedah ayat di surat An-Nas. Ya, kita ulang dari awal, baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, alhamdulillah kita telah sampai di akhir pada pembahasan bedah ayat atau tahsin surat An-Nas untuk pemula. Kami semoga bermanfaat. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf karena kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan murni dari kami. Apabila ini bermanfaat, jangan lupa sahabat semua untuk subscribe, like, dan share ke yang lain. Jika ada kritik, saran, atau masukan, silakan tulis atau sampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.